Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada makul anggaran ya, pertemuan saat ini kita akan bahas tentang anggaran biaya produksi. Ya, jadi kalau minggu sebelumnya kita sudah bahas ya terkait dengan anggaran produksinya, ya berapa jumlah yang akan diproduksi. Dan sekarang kita akan mempelajari berapa jumlah biayanya terkait dengan bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, dan juga overhead pada proses produksi. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita bisa kelompokkan biaya itu menjadi 3 ya. Yang pertama adalah anggaran bahan baku ya, kemudian yang kedua anggaran tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah anggaran biaya overhead pabrik. Oke, kita akan lihat ya. Yang pertama, anggaran bahan baku. Nah, jadi kalau manufaktur itu ya jelas ya, kegiatan utamanya ya mengubah bahan baku itu sendiri menjadi barang jadi. Nah, dalam pembuatan anggaran bahan baku, kita perlu menyusun 2 anggaran ini. Yang pertama, yaitu anggaran pemakaian bahan baku, dan yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku. Ya, kita lihat yang poin pertama terlebih dahulu, yaitu anggaran pemakaian bahan baku. Informasinya apa sih yang ada di sini? Ya, yaitu kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Ya, contohnya begini, PT Berkah Abadi Jaya ya, didirikan pada tahun 2020, kemudian pada akhir bulan November 2021 pengen menyusun anggaran untuk pemakaian bahan baku dan produksi kemeja untuk Januari 2022. Ini adalah data ya, anggaran produksi sebagaimana telah dibuat di pertemuan sebelumnya ya, cara pembuatan anggaran produksi, sehingga kita bisa ketahui di sini jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah sebesar 2.300. Ya. Kemudian ada tambahan informasi di soal bahwa standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja adalah 2 meter kain ya, dan juga 8 buah kancing. Ada informasi harga kain per meternya 40.000, sedangkan ya harga 1 buah kancingnya adalah 1.500. Oke. Langkah pertama yang perlu kita buat ya dalam menyusun anggaran pemakaian bahan baku, kita buat terlebih dahulu formatnya seperti ini ya. Nih. Ya, bisa dilihat di sini berarti bahan bakunya 2, kain dan kancing untuk membuat kemeja. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Langkah kedua, memasukkan informasi yang ada ya, jumlah barang yang akan diproduksi itu 2.300, standarnya untuk kain 2 meter, kancingnya 8. Kemudian kita kalikan ya jumlah produksi barang jadi dengan standarnya. Kemudian kita masukkan informasi harga sehingga terakhir kita bisa mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku kali harga ketemu total biaya bahan baku. Dalam hal ini untuk kain, ini untuk kancing. Setelah pembuatan anggaran pemakaian bahan baku, kita lanjutkan pada anggaran pembelian bahan baku. Ya, di sini kita harus mengetahui faktor-faktor. Yang pertama, jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Nah, ini bisa kita peroleh informasinya dari anggaran yang baru saja kita buat, yaitu anggaran pemakaian bahan baku. Kemudian kita juga ya mengetahui apakah ada informasi persediaan bahan baku akhirnya. Ya, kalau perusahaan menginginkan ya ada persediaan akhir periode, maka berapa jumlahnya. Kemudian perlu diingat bahwa jumlah persediaan akhir periode akan menjadi persediaan bahan baku awal di periode selanjutnya. Ya, ini adalah contoh format ya dalam pembuatan
anggaran pembelian bahan baku. Oke. Ya, kita masuk ke contoh ya. Seperti contoh sebelumnya, kita melanjutkan saja ya. Dari anggaran pemakaian bahan baku, kita lanjutkan untuk anggaran pembelian bahan baku. Oke, ini yang tadi ya. Kemudian ada tambahan informasi terkait dengan persediaan awal dan persediaan akhir masing-masing bahan baku. Nah, kemudian kita buat formatnya gitu ya. Ini langsung saja, ini formatnya. Ya, ini untuk bahan baku kain, ini untuk bahan baku kancing. Nah, kemudian kita masukkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi ya. Kainnya itu tadi ya dari anggaran pemakaian bahan baku kita butuh 4.600 meter, sedangkan kancingnya adalah 18.400 buah. Kemudian perusahaan menginginkan adanya persediaan akhir ya 300, maka kita tambahkan sehingga jumlah kebutuhan bahan bakunya meningkat gitu ya, karena ada tambahan sebesar 300 ini. Kemudian ada informasi persediaan awal ya masing-masing bahan baku. Nah, persediaan awal ini mengurangi jumlah kebutuhan bahan baku. Jadi yang perlu kita beli untuk kain itu 4.700 meter, sedangkan kancing itu adalah 18.300 buah. Dan kita masukkan harga per masing-masingnya sehingga kita bisa mengetahui biaya pembelian masing-masing bahan baku ya. Untuk kain 188 juta, untuk kancingnya 274.500.000 gitu ya. Oke. Nah, setelah selesai penyusunan anggaran bahan baku, kita lanjut ke anggaran tenaga kerja ya, tenaga kerja langsung di dalam hal ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, tenaga kerja itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, dalam hal ini lingkupnya masih dalam proses produksi ya. Nah, jadi tenaga kerja langsung itu yang terlibat langsung gitu ya terkait dengan proses produksi. Kalau tidak langsung itu ya dia tidak terlibat langsung, tapi dia ada dalam proses produksi itu sendiri. Nah, misalnya sebagai pengawas gitu ya. Untuk biaya upah tenaga kerja langsung itu kita masukkan dalam biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung nanti kita masukkan ke overhead, khususnya overhead produksi. Oke, untuk penyusunan ya anggaran tenaga kerja langsung kita perlu menyiapkan hal ini. Yang pertama, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi kegiatan, maka itu nanti akan menjadi departemen pemotongan ya, departemen pengemasan seperti itu. Selain itu, kita juga harus mengetahui jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. Nah, ini bisa kita dapatkan dari anggaran produksi. Kemudian yang ketiga, itu adalah standar ya, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Jadi di departemen A misalnya itu bisa menghabiskan waktu ya, bisa menghabiskan waktu berapa menit untuk menyelesaikannya. Begitu juga di departemen yang lain gitu. Nah, jadi itu menjadi standar atau acuan. Ya, yang keempat, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jamnya. Oke, jadi yang di sini adalah upahnya per jam, sedangkan di sini mungkin standarnya cuma berapa menit. Nah, ini teman-teman harus perhatikan nanti ya. Oke, ini adalah contoh format ya. Jadi kita bisa, ya contohnya ya, ini kita buat untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung tadi ya. Nah, ini contohnya ya, ini informasi anggaran produksi ya, 2.300 jumlah barang yang akan diproduksi. Kemudian ada informasi di sini untuk memproduksi kemeja itu ada 2 departemen gitu ya. Yang pertama, departemen penjahitan ya, yang kedua adalah departemen pengemasan gitu ya. Jadi ada 2 departemen. Nah, di mana waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja adalah 6 menit. Honornya adalah 6.000 per jamnya. Sedangkan pengemasan itu butuh waktu hanya 3 menit dengan biaya 4.800 per jam. Langkah pertama ya dalam menjawab soal tadi
ya, dengan membuat format anggarannya dulu, ya. Anggaran tenaga kerja langsung ada 2 departemen, departemen penjahitan dan departemen pengemasan, ya. Jadi ada 2, ya, dengan masing-masing sama keterangannya. Nah, kita masukkan informasi yang ada. Yang pertama adalah informasi jumlah barang yang akan diproduksi, ya, per masing-masing departemen, sama kan berarti. Kemudian, nah, dalam penentuan upah gitu ya, standarnya adalah 6 menit kan. 6 menit ini harus kita buat dalam satuan jam. Karena apa? Karena upahnya adalah per jam. Oke, berarti 6 menit dibagi dengan 60 kan gitu. Maka ketemu 0,1 jam. Begitu juga dengan 3 menit. Sehingga relevan ketika kita kalikan dengan upahnya. Oke, kita lihat di sini kita isikan standarnya 0,1 ya. Kemudian upah per jamnya juga kita masukkan. Ya, jadi sudah ada data jumlah produksi, standar dan upah per jam. Kemudian di sini tinggal kita kalikan ya. Nah, di departemen penjahitan berarti 2.300 kali 0,1 jam. Maka di departemen penjahitan untuk menyelesaikan 2.300 barang yang akan kita produksi itu menghabiskan waktu 230 jam. Begitu juga dalam proses pengemasan gitu ya, butuh waktu 115 jam untuk produk sejumlah 2.300 unit. Kita masukkan di sini kan. Sudah jumlah jamnya, kemudian kali upah sehingga kita bisa tahu ya, kali upahnya ini. Nah, maka untuk departemen penjahitan itu biaya upah tenaga kerja langsungnya itu sejumlah 1.380.000. Ini untuk departemen pengemasan dalam memproduksi 2.300 kemeja. Total berapa gitu ya? Totalnya adalah ya 1.380.000 ini kita tambahkan dengan 552.000 sehingga ketemu nilainya adalah 1.932.000. Nah, itu dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Selanjutnya kita akan menyusun biaya overhead gitu ya. Jadi dalam hal ini posisinya masih dalam proses produksi, tapi dia tidak masuk dalam biaya bahan baku, tidak masuk dalam kategori biaya tenaga kerja langsung, maka masuknya di sini. Ya, misalnya bahan baku tidak langsung, masuknya di overhead produksi, honor, biaya listrik, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kita harus mengkelompokkan terlebih dahulu apakah dia biaya variabel ataukah dia biaya tetap atau biaya semi variabel ya. Saya yakin teman-teman udah nggak asing ya dengan 3 jenis biaya ini. Ya, variabel itu ya berubah-ubah ya seiring dengan cost objeknya ya, apa cost drivernya gitu ya. Dalam hal ini misalnya unit produksi atau mungkin departemennya atau mungkin aktivitasnya atau luas jumlah mesin misal seperti itu. Kemudian kalau tetap itu relevan gitu ya, dia tidak akan mengalami perubahan ya. Jadi hanya beberapa waktu saja selama masih relevan ya tidak perlu ada perubahan. Kalau semi variabel maka dia ada 2 unsur ini dalam satu jenis biaya ya. Ada unsur variabelnya, ada unsur tetapnya gitu. Nah, ketika menyusun anggaran biaya overhead, kita harus menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah produksi barang jadi yang dirancanakan untuk produksi dalam satu anggaran. Ya, hal ini dikarenakan jumlah produksi umumnya akan menentukan biaya overhead yang akan dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian untuk overhead tetap itu dianggarkan oleh perusahaan. Misalnya biaya sewa mesin gitu ya, biaya tenaga kerja tidak langsungnya ataupun bahan baku tidak langsungnya. Biaya overhead variabel yang dianggarkan oleh perusahaan misalnya biaya bahan bakar untuk operasional mesin pabriknya. Kemudian kalau semi variabel misalnya biaya listrik dan telepon ya.
Ini bukan berarti terus baku ya, oh yang namanya listrik itu semi variabel. Tidak, kita harus melihat secara spesifik ya, listriknya pakai apa gitu ya. Apakah biaya listriknya modelnya token gitu ya. Kalau token ya berarti variabel, tidak masuk semi gitu ya. Jadi tidak bisa menjadi patokan bahwa suatu biaya itu memang dia masuk kategori tetap terus-menerus atau kategori variabel. Kita harus melihat kondisi dan situasi serta pengelompokannya pada bidang apa gitu ya. Nah, kita lanjutkan contoh yang tadi ya. Ini adalah informasi anggaran produksi ya yang sudah pernah kita buat. Ya, informasi soalnya ya, ini yang tadi ya terkait dengan anggaran tenaga kerja langsung, kemudian ini adalah informasi untuk penyusunan anggaran overhead gitu ya. Di sini ada informasi biaya gaji pengawas 4 juta per bulan ya, maka dibagi menjadi 2 juta per masing-masing departemen karena ada 2 departemen. Kemudian untuk biaya tetap perawatan mesin ini 2 juta per bulan ya, biaya variabelnya 1.000 per jam berdasarkan jumlah masing-masing departemen. Nah, ini mesin ini ada di 2 departemen, nanti berarti harus diperhatikan juga. Biaya tetap sewa pabrik 6 juta per bulan berdasarkan, nah ini menjadi cost driver ya, drivernya ya, pemicunya gitu ya. Ketika luasnya mana yang lebih luas antara departemen yang pertama atau departemen yang kedua. Kemudian biaya listrik ya, ada biaya listrik tetap, ada departemen penjahitan itu 60% dari biaya listrik tetap. Kemasan itu 40%. Kemudian asuransi itu 5 juta per bulan, ini dibagi berdasarkan jumlah pegawainya. Kayak bisa diperhatikan di sini ada jumlah mesin, untuk penjahitan ada 5 ya, pengemasan 15, maka total mesin itu ada 20. Maka nanti untuk menghitung 5 per 20 kan gitu. Kemudian jumlah jam mesin di departemen penjahitan 1.500, sedangkan di departemen pengemasan 2.000. Untuk luas pabrik ya, departemen penjahitan itu 1.000 meter, departemen pengemasan itu 2.000 meter. Maka luas pabrik berarti 3.000 meter. Kemudian biaya tenaga kerja langsung untuk departemen penjahitan tadi 1.380.000, untuk pengemasan adalah 552.000. Nah, dari informasi ini kita bisa susun ya untuk anggaran biaya overhead-nya. Yang pertama ya pastinya kita buat formatnya terlebih dahulu gitu ya. Di sini ada kolom variabel, di sini ada kolom tetap untuk overhead. Kemudian ini ada kolom total gitu ya. Ini per masing-masing departemen. Oke. Selanjutnya ya, kita masukkan informasi gaji supervisor, di mana tadi 4 juta untuk 2 departemen. Maka kita masukkan per masing-masing departemen adalah 2 juta. Kemudian kita akan mengalokasikan biaya perawatan mesin ya, mesin tetap dalam hal ini ya, biaya perawatan mesin tetap ke departemen penjahitan dan departemen pengemasan. Maka tadi apa pemicunya di sini? 5 sama 15 berarti kan jumlah mesin ya, kalau nggak salah tadi ya. Maka 5 per 20 kali 2 juta, maka ketemu 500.000. Begitu juga untuk departemen pengemasan. Untuk biaya variabelnya ini 1.000 kali 1.500 ya. Jadi kan bisa dicek kembali ya di slide sebelumnya nanti atau di penjelasan sebelumnya angka ini gitu ya. Di soal tadi sudah ada, tinggal kita masukkan saja, kita kalikan. Kemudian setelah kita hitung ya, kita masukkan di sini untuk biaya perawatan mesin yang termasuk biaya variabelnya dan juga yang termasuk biaya tetapnya gitu ya. Kalau sudah, kita alokasikan lagi biaya sewa pabrik ya. Ya, untuk ini berdasarkan luas pabrik kan gitu tadi. Maka 1.000, luas total pabriknya 3.000, 1.000 kali 3.000, 1.000 dibagi 3.000, mohon maaf ya, 1.000 dibagi 3.000 kali 6 juta. Maka departemen penjahitan 2 juta. Untuk departemen pengemasan berarti 4 juta. Masukkan lagi ke format sini gitu ya.
Nih, masukkan. Karena dia masuk kategori tetap, ya, biaya tetap, maka masukkan di sini. Kemudian, kita akan mengalokasikan biaya listrik yang kategorinya tetap, ya, 60% kali 4 juta. 4 juta ini tetap gitu ya. Kemudian pengemasan 40%. Untuk yang variabel ya, biaya listrik variabelnya ini kita kalikan dengan jam mesinnya. Jam mesinnya untuk masing-masing departemen gitu ya. Nah, kalau sudah kita hitung ya, kita masukkan juga di format anggaran overhead ya. Jadi listrik ini masuk kategori semi karena dia ada unsur variabelnya dan juga ada unsur tetapnya. Selanjutnya, kita akan mengalokasikan biaya asuransi tenaga kerja. Nah, ini tadi sudah ada di soal. Ini adalah jumlah keseluruhannya 1.380.000 ditambah 552.000 kali jumlah biaya asuransinya itu 5 juta. Maka per masing-masing departemen nilainya segini. Nah, kalau sudah tahu, masukkan lagi ke sini format anggaran biaya overhead gitu ya. Oke, setelah semuanya kita masukkan ke dalam format anggaran overhead ini ya, kita bisa hitung secara keseluruhan. Ya, dari Departemen Penjahitan itu ada Rp16.471.430. Sedangkan dari Departemen Pengemasan ada Rp18.528.570. Maka total keseluruhan ya untuk BOP dalam memproduksi 2.300 kemeja adalah nilainya ini. 35 juta. Jumlah dari yang sini ditambah yang ini. Itu. Kemudian, karena kita sudah menghitung ya bahan baku tadi ya, bahan baku langsung sudah, tenaga kerja langsung sudah, kemudian overhead produksi sudah, maka kemudian kita gabungkan. Ya, ini soal yang tadi sama ya. Kita gabungkan nih anggaran pemakaian bahan bakunya yang sudah kita buat, ini tenaga kerja langsungnya, kemudian ini overhead yang baru saja kita buat. Selanjutnya langsung kita gabungkan di sini ya dalam format anggaran biaya produksi gitu ya. Di sini ada biaya bahan bakunya, ada tenaga kerja langsungnya, overhead produksi dan nanti total biaya produksinya. Ya, kita tinggal masukkan saja informasi yang tadi. Kain berapa dari pemakaian tadi ya, kancing, sehingga totalnya berapa. Kemudian ini ya kita masukkan informasi biaya tenaga kerja langsung dari dua departemen gitu ya, Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Kemudian kita total. Selanjutnya kita masukkan juga biaya overhead produksi gitu ya dari dua departemen. Nah, tadi totalnya adalah 35 juta. Nah, secara keseluruhan bisa kita hitung bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead sehingga bisa kita ketahui total biaya produksinya adalah 248.532.000. Dari sini ya kita bisa mengetahui harga pokok produksi. Ya, untuk satu unitnya berapa? Dengan cara ya total biaya produksi tadi kita bagi dengan 2.300 unit. Maka harga pokok produksi setiap unitnya adalah Rp108.057 gitu ya. Maka kalau kita jual ya di atas harga pokok produksi satu unit ini gitu ya. Oke, dari sini selesai ya dalam penyusunan anggaran biaya produksi ya dari tiga-tiganya tadi. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.